Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel dengan tema kewarganegaraan global. Kewarganegaraan global ini membahas tentang bagaimana konsep kewarganegaraan kini meluas melampaui batas-batas nasional dan memasukkan tanggung jawab serta keterlibatan individu pada skala global. Kewarganegaraan global muncul sebagai respon terhadap dunia yang semakin terhubung akibat adanya globalisasi, teknologi, dan mobilitas manusia. Dalam konteks ini, seseorang tidak hanya dianggap sebagai warga negara dari suatu negara, tetapi juga sebagai anggota komunitas global yang memiliki kewajiban moral, sosial, dan lingkungan terhadap orang lain di seluruh dunia. Artikel ini juga menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan global untuk membentuk generasi yang sadar akan berbagai isu lintas negara, seperti ketidaksetaraan sosial, hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan ekonomi. Pendidikan kewarganegaraan global bertujuan untuk mengembangkan kesadaran dan pemahaman akan keberagaman budaya, memperkuat etika dan tanggung jawab bersama, serta memupuk empati terhadap komunitas lain. Selain itu, artikel ini mengklasifikasikan kewarganegaraan global menjadi dua pendekatan utama, yaitu berbasis kosmopolitan dan advokasi. Pendekatan kosmopolitan ini mencakup aspek politik, moral, ekonomi, dan budaya yang cenderung lebih universal dan terstruktur. Sementara pendekatan advokasi berfokus pada isu sosial, kritis, lingkungan, dan spiritual, dengan pendekatan yang lebih progresif dan juga kontekstual. Artikel ini memberikan panduan tentang bagaimana konsep-konsep ini dapat diterapkan dalam kurikulum pendidikan sehingga siswa mampu memahami dan merespon isu-isu global dengan perspektif yang lebih holistik dan bertanggung jawab. Nah, artikel ini menekankan bahwa pemahaman dan praktik kewarganegaraan global merupakan elemen penting dalam mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan dan dinamika yang ada di dunia modern. Untuk bagian pertama, yaitu pengantar, mengapa konsep kewarganegaraan global ini penting dan apa alasan pendidikan kewarganegaraan global menjadi prioritas. Nah, pengantar artikel ini membahas latar belakang tujuan dari konsep kewarganegaraan global yang semakin relevan dalam era globalisasi. Berakar pada perubahan besar dalam interaksi global di mana batas-batas negara menjadi semakin kabur akibat kemajuan teknologi, mobilitas, dan integrasi ekonomi. Perkembangan ini mempertemukan berbagai budaya, agama, dan pandangan politik dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk memahami peran individu tidak hanya sebagai warga negara suatu negara, tetapi juga sebagai anggota masyarakat global. Di tengah kompleksitas dunia modern yang ditandai oleh isu-isu seperti perubahan iklim, ketidakadilan ekonomi, krisis hak asasi manusia, dan konflik sosial, muncullah kesadaran bahwa tanggung jawab seorang warga negara tidak lagi terbatas pada lingkungan nasionalnya saja. Justru individu sekarang dihadapkan pada tantangan untuk berkontribusi terhadap solusi masalah global yang seringkali melintasi batas negara dan melibatkan komunitas internasional. Tujuan dari konsep kewarganegaraan global ini adalah untuk mengembangkan kesadaran dan keterlibatan sosial yang luas, serta membentuk individu yang memiliki pemahaman tentang keberagaman, empati lintas budaya, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Pendidikan kewarganegaraan global menjadi salah satu upaya utama untuk mencapai tujuan ini dengan memberikan siswa keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan isu-isu global. Nah, tujuan akhirnya adalah menciptakan generasi yang mampu berpikir kritis, peduli terhadap kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia, dan termotivasi untuk membangun hubungan damai serta setara untuk berbagai komunitas. Artikel ini menyoroti pentingnya kewarganegaraan global sebagai alat untuk mengatasi tantangan masa depan, mempromosikan solidaritas, dan memperkuat ikatan sosial dalam dunia yang semakin saling bergantung. Dengan demikian, konsep ini menawarkan pandangan baru tentang kewarganegaraan yang lebih inklusif, bertanggung jawab,
dan relevan dengan kebutuhan zaman, serta memberi makna baru pada peran pendidikan sebagai sarana utama untuk menanamkan nilai-nilai di dalam diri individu. Yang kedua, klasifikasi utama. Untuk klasifikasi ini, dalam konsep kewarganegaraan global terbagi menjadi dua tipe besar, yaitu kewarganegaraan global berbasis kosmopolitan yang telah kita singgung di awal, dan kewarganegaraan global berbasis advokasi. Kedua tipe ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam melihat dan menjalankan peran sebagai warga dunia. Kewarganegaraan global berbasis kosmopolitan ini adalah pendekatan yang berfokus pada prinsip-prinsip universal yang mendukung ide bahwa semua individu memiliki kewajiban etis dan moral untuk menghargai serta melindungi hak-hak dasar setiap manusia terlepas dari asal kebangsaannya. Tipe kosmopolitan ini dibagi lagi menjadi 4 kategori utama, yaitu politik, moral, ekonomi, dan budaya. Dalam aspek politik, kewarganegaraan global kosmopolitan berupaya membangun struktur global yang memungkinkan semua individu untuk terlibat dalam proses demokrasi lintas negara. Seringkali kita melalui organisasi internasional seperti PBB. Moral kosmopolitan ini menekankan pada kesetaraan hak asasi manusia, di mana nilai-nilai kemanusiaan dan hak universal menjadi dasar dari hubungan antar warga negara di seluruh dunia. Kategori ekonomi kosmopolitan ini berfokus pada tanggung jawab ekonomi global, termasuk praktik bisnis yang adil dan bertanggung jawab serta perhatian terhadap kesenjangan ekonomi antar negara. Terakhir, budaya kosmopolitan ini mengajak setiap individu untuk menghargai keberagaman dan perbedaan budaya, dengan harapan membangun pemahaman dan toleransi di antar berbagai kelompok etnis dan tradisi di seluruh dunia. Tipe kosmopolitan ini cenderung menekankan nilai-nilai universal dan inklusif yang diharapkan dapat menyatukan manusia secara kolektif sebagai warga dunia. Di sisi lain, untuk kewarganegaraan global berbasis advokasi ini lebih berorientasi pada tindakan nyata dan pendekatan kritis terhadap isu-isu sosial yang seringkali ditangani dari perspektif lokal maupun lintas batas negara. Tipe ini terdiri dari 4 pendekatan utama, yaitu sosial, kritis, lingkungan, dan spiritual. Dalam kewarganegaraan sosial, warga dunia didorong untuk terlibat langsung dalam penguatan masyarakat sipil dan pembangunan komunitas internasional yang inklusif dengan tujuan menciptakan solidaritas yang melampaui sekat-sekat nasional. Kewarganegaraan kritis ini menekankan pada kesadaran akan ketidaksetaraan, penindasan, dan dominasi dalam sistem sosial dan ekonomi global, serta berupaya menantang struktur yang tidak adil melalui pendekatan yang berlandasan teori postkolonial atau kritik terhadap globalisasi. Sementara itu, kewarganegaraan lingkungan berfokus pada kesadaran ekologi global, menyerukan tanggung jawab bersama untuk melestarikan alam dan mengatasi perubahan iklim, serta masalah lingkungan lainnya yang mempengaruhi seluruh umat manusia. Kedua tipe ini tidak hanya menawarkan perspektif berbeda mengenai peran warga dunia, tetapi juga menunjukkan bagaimana kewarganegaraan global dapat didekati dengan cara yang beragam, sesuai dengan kebutuhan individu dan konteks sosial yang berbeda. Pendekatan kosmopolitan lebih berfokus pada penerapan prinsip-prinsip universal yang dapat diaplikasikan di mana saja, sedangkan pendekatan advokasi memberikan perhatian besar pada konteks lokal dan pada perubahan nyata yang dapat dicapai melalui tindakan langsung serta advokasi. Dalam implementasinya, keduanya ini saling melengkapi dan memperkaya konsep kewarganegaraan global, menawarkan pandangan yang lebih komprehensif dan mendalam tentang bagaimana individu dapat berkontribusi dalam masyarakat dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung ini. Perbandingan antar tipe. Kewarganegaraan global ini berbasis kosmopolitan dan berbasis advokasi, menunjukkan perbedaan dalam pendekatan mereka terhadap peran individu di dunia yang saling terhubung. Tetapi keduanya ini memiliki tujuan yang saling melengkapi dalam membentuk warga. Pendekatan kosmopolitan ini cenderung mengutamakan prinsip-prinsip universal seperti yang sudah disinggung tadi, dan advokasi itu lebih ke
kerja nyatanya. Nah, konsep ini biasanya diterapkan melalui upaya untuk memperkuat lembaga internasional seperti PBB atau organisasi hak asasi manusia yang bertujuan untuk menciptakan struktur yang memungkinkan partisipasi aktif warga dunia dalam isu-isu global. Dan pada tindakan langsung, seringkali kritis terhadap struktur global yang ada dengan tujuan memperbaiki ketidakadilan sosial, ekonomi, lingkungan, dan bahkan spiritual. Contohnya adalah kewarganegaraan kritis yang bertujuan untuk menantang sistem yang tidak adil, termasuk ketimpangan ekonomi dan dampak negatif globalisasi dengan cara yang seringkali menyoroti kritik terhadap dominasi barat atau dampak kolonialisme dalam tatanan dunia modern. Kendati berbeda, kedua perspektif ini saling melengkapi karena mereka menyasar aspek yang berbeda dari kewarganegaraan global yang ideal. Pendekatan ini berbasis pada nilai-nilai yang menawarkan perspektif yang luas dan holistik tentang bagaimana setiap warga negara dapat berkontribusi terhadap perdamaian dan kemakmuran dunia. Perpaduan dari kedua pendekatan ini menghasilkan konsep kewarganegaraan global yang tidak hanya kuat secara prinsip, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial dan tantangan-tantangan praktis yang ada di dunia saat ini. Aplikasi dan kurikulum Pendidikan kewarganegaraan global sangat penting dalam membentuk generasi yang peka terhadap isu-isu global, memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga dunia, serta mampu berkontribusi positif terhadap masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai tipe kewarganegaraan global dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan. Pertama, kewarganegaraan global normatif berfokus pada pemahaman hak dan kewajiban individu dalam konteks global. Dalam pendidikan, siswa dapat diajarkan tentang dokumen-dokumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kedua, kewarganegaraan global praktis mengajarkan siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam tindakan nyata. Yang ketiga, kewarganegaraan global kritis mengajarkan siswa untuk berpikir kritis tentang isu-isu global dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber. Yang keempat, kewarganegaraan global etis mendorong siswa untuk memahami tanggung jawab moral sebagai warga global. Pentingnya integrasi kewarganegaraan global dalam kurikulum juga terletak pada peningkatan kesadaran sosial dan budaya siswa. Melalui pembelajaran berbasis proyek ini melibatkan kolaborasi dengan siswa dari negara lain. Misalnya, program pertukaran pelajar atau platform daring, siswa dapat belajar tentang berbagai budaya dan perspektif. Hal ini tidak hanya memperluas wawasan mereka, tetapi juga mengembangkan rasa saling menghormati dan toleransi terhadap perbedaan. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan di mana pendidikan kewarganegaraan global memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter siswa dan membekali mereka dengan nilai-nilai yang diperlukan untuk berperan aktif dalam masyarakat global. Dengan memahami tipe kewarganegaraan global normatif, praktis, kritis, dan etis, siswa tidak hanya belajar mengenai hak dan kewajiban mereka, tetapi juga bagaimana mereka dapat berkontribusi secara positif terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dunia saat ini. Dampak positif dari pendidikan kewarganegaraan global sangatlah signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat. Siswa yang terdidik dalam konteks kewarganegaraan global cenderung lebih terlibat dalam kegiatan sosial, lebih terbuka dalam perbedaan budaya, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan krisis kemanusiaan. Selain itu, mereka ini akan memiliki kesadaran moral yang lebih tinggi yang mendorong mereka untuk menjadi agen perubahan aktif tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga di tingkat global. Dengan demikian, integrasi kewarganegaraan global dalam pendidikan tidak hanya bermanfaat bagi perkembangan individu, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan harmonis. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.